Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya rasa Anda tahu ya bahwa saya sedang diburu Pak Yusuf Kalla. Tapi terus terang saya nggak paham apa yang jadi sumber kemarahannya. Yang terbaru adalah inisiatifnya untuk mengundang para tokoh perdamaian dari Islam dan Kristen di Ambon dan Poso. Beberapa hari yang lalu, Pak JK menggelar acara di mana para tokoh itu bicara tentang proses perdamaian di kedua daerah tersebut sekitar 20 tahun yang lalu. Yang hadir ada sejumlah pendeta, sejumlah ustadz, serta juga profesor dan mantan rektor UIN Ambon. Tentu saja, acara untuk mengenang dan membahas masa lalu yang memiliki makna sejarah tidaklah salah. Masalahnya, tapi kenapa itu sekarang dilakukan? Bahkan Pak JK sendiri menyebut bahwa acara itu diadakan untuk mengirimkan pesan kepada saya, Ade Armando. Pesan apa? Pak JK kepada wartawan memang menyebut, jangan Ade Armando ngomong seenaknya saja. Lebih jauh dia bahkan mengatakan, dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang diperintahkan? Perintahkan Anda ada itu. Makin gila dia ngomongnya. Apa maksud dia? Kapan saya bilang kata diperintahkan? Mengapa dia bilang saya makin gila ngomongnya? Saya betul-betul tidak paham. Karena kekacauan penjelasannya, saya hanya bisa mengira-ngira apa yang dimaksud oleh Pak JK. Para tokoh Ambon dan Poso itu hadir di Jakarta untuk memaparkan betapa beratnya situasi konflik di kedua daerah itu dahulu. Jadi kesan saya, mereka khusus didatangkan dari Sulawesi dan Ambon dengan biaya besar tentunya untuk menyampaikan informasi yang diharapkan bisa membuka mata saya dan teman-teman saya. Pak JK mengatakan, dengan adanya konferensi ini, masyarakat akan berhenti memfitnahnya atas tuduhan menistakan agama. Pak JK berharap masyarakat tidak terpecah belah oleh narasi yang memfitnah dirinya. Tapi buat saya itu sangat membingungkan karena apa sebenarnya relevansinya dengan saya? Saya tidak pernah memfitnah Pak JK menistakan agama. Saya memang mengkritiknya, tapi saya tidak mengatakan dia melakukan penistaan agama. Saya duga Pak JK memperoleh informasi yang salah. Dia memang dilaporkan melakukan penistaan agama oleh 19 organisasi Kristen dan juga organisasi Islam. Tapi itu pun tidak ada hubungannya dengan konflik Ambon dan Poso. Jadi kalau Pak JK ini menghadirkan bukti-bukti untuk menjawab kritik saya dan laporan organisasi-organisasi Kristen dan Islam itu, yang harusnya ditampilkan bukanlah para narasumber dari Ambon dan Poso. Di mata saya, Pak JK memang tokoh yang berperan penting dalam mendamaikan konflik Ambon dan Poso. Perang antar umat beragama di daerah tersebut memakan ribuan korban nyawa dan kehancuran daerah yang semula memiliki karakter kerukunan sangat tinggi. Pak JK dalam hal ini memang layak dipuji. Dan kalau sekarang para tokoh kedua daerah datang ke Jakarta untuk memberikan kesaksian tentang parahnya kondisi di sana di masa konflik dan kesaksian tentang peran Pak JK, itu pasti bisa dipercaya. Masalahnya, saya dan juga organisasi-organisasi yang melaporkan Pak JK tidak pernah mengingkari fakta itu. Pak JK jelas berperan besar dalam perdamaian antar umat. Namun saat ini, Pak JK melakukan blunder serius dalam acara ceramahnya di Masjid UGM awal Maret lalu. Dalam ceramahnya itu dia bercerita tentang bagaimana agama berpengaruh besar dalam melahirkan konflik Ambon dan Poso. Dalam ceramahnya dia bilang baik agama Islam maupun Kristen berpendapat bahwa membunuh musuh, yaitu umat Kristen dan Islam, akan membawa si pembunuh ke surga. Dia itu menggunakan kata baik Islam atau Kristen berpendapat mati atau mematikan itu mati syahid. Kalau kita mendengar kalimat itu, maka yang akan disalahkan adalah agama. Karena itulah organisasi-organisasi Kristen memprotes keras. Mereka percaya Kristen tidak pernah mengajarkan umat untuk membunuh orang Islam. Membunuh orang saja terlarang, apalagi secara spesifik membunuh orang Islam. Saya sendiri dalam podcast di Cokro TV juga mengingatkan hal serupa. Saya mengingatkan bahwa Pak JK adalah tokoh terpandang. Karena itu, bila Pak JK mengatakan dalam Islam ada perintah untuk membunuh orang Kristen, dampaknya pasti serius. Yang ingin saya tekankan, saya maupun para pemprotes JK lainnya tidak mempersoalkan konflik Ambon dan Poso, tidak menodai agama manapun, dan tidak memfitnah Pak JK. Kami tidak mengatakan agama Kristen ataupun Islam memerintahkan umatnya membunuhi umat beragama lain. Kami justru
mengkritik pernyataan Pak JK bahwa Kristen ataupun Islam mengajarkan umatnya untuk membunuh umat beragama lain, dan kalau mereka melakukan itu mereka akan mati syahid. Jadi kami tidak sedang memprovokasi atau mengompori baik umat Islam maupun Kristen untuk saling membenci. Kalau saja Pak JK bersedia menjelaskan mengapa dia mengatakan agama Islam maupun Kristen berpendapat bahwa membunuh musuh, yaitu umat Kristen dan Islam, adalah tindakan yang sangat berpahala, perkara akan dengan mudah terselesaikan. Saya yakin para pelapor Pak JK pun akan menarik laporannya. Saya pun akan mengapresiasinya. Tapi itu kan tidak terjadi. Pak JK justru marah-marah dan mengundang para pemimpin Islam dan Kristen dari Ambon dan Poso ke sebuah konferensi di Jakarta yang sama sekali tidak membicarakan isi ceramah Pak JK yang kami persoalkan. Jadi, pesan apa yang sebenarnya hendak disampaikan Pak JK kepada saya? Saya duga Pak JK memperoleh informasi yang keliru tentang saya. Mungkin sekali ada orang-orang di sekelilingnya yang memprovokasi Pak JK untuk menyerang saya. Memang untungnya sejauh ini Pak JK sendiri belum memperkarakan saya secara hukum. Dia sendiri ketika ditanya wartawan tentang langkah yang akan diambil terhadap saya hanya mengatakan bahwa dia menyerahkannya kepada masyarakat. Tapi di sisi lain sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan saya ke polisi. Salah satunya adalah Aliansi Profesi Advokat Maluku atau APAM. Mereka pada 20 April yang lalu sudah melaporkan saya ke Polda Metro Jaya. Mereka menuduh saya melakukan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Seperti saya jelaskan, saya tidak paham tuduhan penghasutan dan provokasi apa yang saya lakukan. Melalui podcast yang saya lakukan di Cokro TV, saya hanya mengkritik pernyataan Pak JK mengenai Islam dan Kristen. Saya tidak menyebarkan kebencian tentang agama. Saya justru mengingatkan masyarakat bahwa baik Islam ataupun Kristen tidak pernah mengajarkan umat untuk menyerang, apalagi membunuh umat beragama lain. Terus terang, saya tidak terlalu khawatir dengan laporan yang dilakukan APAM atau juga kecaman yang datang dari Pak JK. Saya tetap percaya polisi tidak akan mudah begitu saja menindaklanjuti perkara yang tak memiliki landasan tuduhan yang kuat. Kebetulan saya punya catatan pengalaman membela keberagaman yang cukup panjang. Jadi tentu mengherankan bila di saat ini saya mengompori umat Islam dan Kristen untuk saling membenci. Terakhir, saya harus mengutarakan keprihatinan saya pada Pak JK. Pak JK di masa lalu nampak sebagai negarawan yang layak dihormati. Peran dia dalam perdamaian Ambon, Poso, dan belakangan Aceh tercatat dalam sejarah. Karena itu sungguh mengherankan dan memprihatinkan kalau sekarang dia nampak mengalami disorientasi. Dia terkesan seperti disetir oleh orang-orang di sekitarnya untuk membenci saya dan kawan-kawan saya. Saya berharap ada orang-orang di sekitar Pak JK yang bersedia memberi nasihat yang rasional terhadapnya. Sayang sekali kalau nama harum yang sudah dia miliki selama ini tercoreng oleh penyesatan informasi yang mungkin sekali memang ingin memecah belah bangsa. Yuk gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.